kembali, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online Gemit Gunung Salmon, Labuan Bajo. Kakak Dedi begitu bersuka cita, begitu senang dan begitu bersemangat dapat bertemu kembali dengan adik-adik. Meskipun kita tidak saling bertatap muka, tetapi Kakak Dedi percaya bahwa adik-adik begitu bersuka cita dan diberkati tentunya. Oke adik-adik yang Kakak Dedi kasih dan Kakak Dedi cintai, pastikan sebelum sekolah minggu kita dimulai, Alkitab sudah ada di atas meja, kemudian letakkan di samping atau di depan adik-adik, dan adik-adik mengambil sikap duduk yang sopan manis untuk menghadap Tuhan, dan kita akan masuk di dalam ibadah sekolah minggu kita ini dengan mengangkat satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and see. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and hear. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and see. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and hear. Joy is like a sunshine raining down upon us. Joy is like a golden crown. Let us come together, praise the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and see. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and hear. Joy is like a sunshine raining down upon us. Joy is like a golden crown. Let us come together, praise the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and see. Let us come together, praise the name of Jesus. All you people of the earth, come and hear. Joy is like a sunshine raining down upon us. Joy is like a golden crown. Let us come together, praise the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Adik-adik yang Kakak Dedi kasih dan Kakak Dedi cintai, Kakak Dedi percaya pujian tadi telah memberkati adik-adik dan adik-adik semakin bersuka cita tentunya. Oke, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam pujian pembuka. Kini tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Kakak Dedi berharap adik-adik dapat melipat tangan, menutup mata dan mengambil sikap berdoa, dan kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami dapat hidup, kami bangun pagi, kami dapat beraktivitas. Dan saat ini Tuhan, kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu online kita saat ini. Bahkan terlebih daripada itu Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatu, sebelum kami ada di dalam pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan, sebelum kami belajar akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau datang memberkati kami sehingga ibadah sekolah minggu online kami kali ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kami pertaruhkan jam ibadah sekolah minggu online kami saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang Kakak Dedi kasih dan Kakak Dedi cintai, dan Kakak Dedi percaya bahwa adik-adik terus diberkati oleh Tuhan melalui puji-pujian. Karena itu adik-adik tidak boleh berhenti untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita sekarang
memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian berikut ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita masuk di dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau begitu baik bagi hidup dan kehidupan kami. Engkau telah yang menjadikan kami, bahkan kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, dalam kehidupan kami sebagai anak-anak kecil, kami sebagai manusia biasa, seringkali kami berjalan menurut kehendak kami dan bukan menurut kehendak Tuhan. Biarlah melalui firman yang kami baca dan akan kami renungkan, kehidupan kami senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami benar-benar ada di dalam kehendak Tuhan, berjalan seturut dengan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, artikanlah semua firman Tuhan di dalam hati kami, dan biarlah Tuhan memeteraikan itu, sehingga dengan kekuatan Roh Kudus kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Yosua. Begini cerita firman Tuhan. Musa berbicara kepada orang-orang Israel, "Aku telah berusia 120 tahun dan tidak dapat memimpin engkau. Tuhan telah berkata bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah yang dijanjikan. Tetapi Tuhan akan memimpin engkau untuk menghadapi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Jangan takut, karena Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Dia tidak akan gagal atau mengecewakanmu." Musa kemudian memanggil Yosua, dan di depan semua orang ia berkata, "Kuat dan beranilah, karena kamu akan memimpin orang-orang ini ke tanah Kanaan. Pastikan mereka sampai di sana. Jangan takut, karena Tuhan akan menyertai engkau di depan, dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu atau mengecewakanmu." Musa kemudian menuliskan hukum yang telah ia berikan kepada orang-orang Israel dan memberikannya kepada para imam untuk dijaga. Dia menyuruh mereka membacakannya untuk semua orang setiap 7 tahun ketika mereka berkumpul di tabernakel. Musa memanggil semua orang untuk mendengar hukum Taurat yang dibacakan. Dia menyuruh mereka untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan menaatinya dengan hormat. Tuhan kemudian memanggil Musa dan Yosua untuk bertemu dengan Dia di kemah. Dia menampakkan diri kepada mereka berdua dalam awan besar di pintu masuk tabernakel. Tuhan memberitahu Musa
bahwa Musa akan mati. Tuhan juga mengatakan bahwa setelah orang Israel menaklukkan tanah Kanaan, mereka tidak akan menaati Tuhan lagi dan menyembah dewa-dewa. Jadi Tuhan kemudian meminta Musa untuk menuliskan sebuah lagu yang akan mengingatkan mereka tentang akibat dari ketidaktaatan terhadap Tuhan. Musa pun lalu menuliskan lirik lagu tersebut dan kemudian membacakannya kepada orang-orang Israel untuk dipelajari. Lagu itu memperingatkan mereka tentang kesulitan yang akan mereka hadapi jika mereka bertindak bodoh dan tidak menaati Tuhan. Tetapi lagu itu juga mengingatkan akan kasih dan pengampunan Tuhan jika mereka kembali kepadanya. Lagu itu ucapan syukur atas kekuatan Tuhan dan bagaimana Tuhan akan membawa mereka kepada kemenangan. Pada hari yang sama, Tuhan memberitahu Musa, "Pergilah ke Gunung Nebo di tanah Moab di seberang Yeriko. Lihatlah ke seberang tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan." Tuhan mengatakan, "Ini adalah tanah yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan aku berikan kepada keturunan mereka. Sekarang engkau telah melihatnya, tetapi engkau tidak akan memasukinya." Maka Musa pun mati di tanah Moab, seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan menguburkan dia di sebuah lembah dekat Bet-Pur di Moab. Tapi tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Musa berusia 120 tahun ketika ia meninggal. Namun penglihatannya sempurna dan dia sekuat orang-orang muda. Orang Israel berduka cita karena kematian Musa selama 30 hari di dataran Moab. Tidak pernah ada nabi lain seperti Musa, karena Tuhan berbicara langsung kepadanya. Yosua adalah orang yang penuh dengan roh hikmat, karena Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Dia sekarang adalah pemimpin bangsa Israel, dan orang-orang Israel menaati Yosua dan menaati Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, "Kamu adalah pemimpin baru Israel. Pimpinlah orang-orangku menyeberangi sungai Yordan ke tanah perjanjian. Aku akan bersamamu sama seperti aku bersama Musa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Patuhilah setiap hukum yang diberikan Musa kepadamu, dan engkau akan berhasil dalam segala hal yang engkau lakukan. Singkirkanlah ketakutan dan keraguanmu, karena ingat, Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi." Demikianlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik yang kakak dikasihi dan kakak dicintai di dalam Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada kakak Dedi, dan semua kita yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, untuk senantiasa berani melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga kebaikan banyak orang. Jadi adik-adik tidak perlu takut ketika adik-adik harus melakukan segala sesuatu jika itu benar. Sama seperti Yosua yang diberikan keberanian oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang baik. Adik-adik, teruslah berani untuk segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri adik-adik dan kebahagiaan banyak orang. Sebagai contoh, ketika adik-adik harus menghadapi ujian sekolah, tentu adik-adik merasa takut. Jangan takut, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan adik-adik keberanian untuk dapat mengerjakan semua soal-soal dengan baik. Tentunya adik-adik juga harus belajar sehingga adik-adik dapat mengerjakan tugas ataupun mengerjakan soal-soal ujian dengan baik. Ketika adik-adik
mengikuti suatu perlombaan misalkan, adik-adik merasa takut sekali, jangan takut. Tuhan pasti akan memberkati dan menolong adik-adik. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, lakukanlah itu dengan berani. Semoga firman Tuhan menguatkan kita semua. Adik-adik yang kakak dedikasi dan kakak dicintai, kini tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan yang telah adik-adik siapkan. Dan persembahan itu nantinya adik-adik dapat membawa melalui orang tua ke gereja. Pastikan bahwa persembahan itu sudah ada di depan tangan adik-adik. Dan kemudian kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah adik-adik siapkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa Tuhan begitu baik bagi kami. Kami bersyukur bahwa segala berkat yang kami terima itu semua berasal daripada Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan berikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna bagi pekerjaan Tuhan, terutama di dalam pelayanan Gereja Masih Injili Timur Jemaat Gunung Salmon Labuan Bajo. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan. Jangan melihat besar kecilnya persembahan, tetapi lihatlah ketulusan hati kami dalam memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Kepada Yesus persembahan yang hidup kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kakak Didi akan mendoakan untuk adik-adik semuanya. Mari kita menyatakan semua pergumulan, ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami belajar akan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjadi orang yang berani untuk menghadapi segala sesuatu. Dan ketika kami harus ada di dalam peristiwa ataupun kami ada di dalam sesuatu yang menakutkan hati kami percaya bahwa Allah akan memberikan kami roh keberanian sehingga kami mampu untuk melakukan segala sesuatu dengan berani. Tuhan, kami terkadang menjadi anak-anak yang penakut. Ketika kami ingin melakukan hal-hal yang baik, kami menjadi orang-orang yang tidak berani untuk melakukan segala sesuatu yang benar. Tetapi mulai hari ini Tuhan, ketika kami belajar dari Yosua, kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati Yosua akan senantiasa memberkati kami. Dan ketika kami melakukan segala sesuatu yang baik, yang berdampak bagi pengembangan diri kami, yang berdampak bagi prestasi kami, yang berdampak kami menjadi orang yang berpotensi, Tuhan akan memberikan kami roh keberanian sehingga kami dapat melakukan itu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau dapati kami dalam keadaan yang baik-baik saja, kami dalam keadaan yang sehat. Tetapi kami juga ingat akan setiap teman-teman kami ataupun setiap orang yang pada saat ini mengalami kesakitan. Kiranya Tuhan memberkati mereka lewat setiap tenaga medis, lewat setiap tangan-tangan yang merawat, ataupun mereka yang sementara ini berada terbaring di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang susah, Engkau menolong dan memberkati mereka, anak yatim piatu, para janda, para duda, ataupun mereka yang mengalami kesusahan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadikan kami sarana atau penyalur berkat Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami dan menjadikan bangsa kami bangsa yang besar. Engkau juga memberkati pemimpin bangsa kami dari presiden hingga RT RW. Tuhan, Engkau juga memberkati gereja Tuhan di mana saja berada. Engkau juga memberkati orang tua kami. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami. Engkau memberkati Bapak Ibu guru kami yang ada di sekolah. Tuhan, ada begitu banyak kerinduan kami ingin berjumpa dengan orang-orang yang kami kasih, baik itu teman-teman kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Tetapi kadang kami saat ini mungkin saja kami terbatas, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan ini dan kami dapat berjumpa dengan orang-orang yang kami kasih dalam keadaan yang sehat dan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami terus berdoa kiranya virus corona cepat berlalu dari bumi kami sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sebagaimana mestinya seperti dahulu kala. Tuhan, ini doa dan sembahyang kami, dengar dan sambut doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa pada Bapa di surga. Amin.
Yang pertama, adik-adik gunakan kertas origami, bebas warnanya apa saja. Kemudian, lipat seperti ini. Ujung dan ujungnya harus ketemu sama rata ya. Pastikan bahwa ujung-ujung kertas origami ini sama rata. Nah, setelah itu, setelah dilipat begini, dibuka. Setelah dibuka, adik-adik lipat lagi dari yang sini ke bagian tengah. Garis yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Begitu juga sebelahnya ini. Nah, setelah dibuat lipatan seperti ini, adik-adik gunakan gunting untuk menggunting segitiga yang bagian atas ini. Bagian sebelahnya juga digunting. Nah, setelah digunting, kertasnya akan berbentuk seperti ini. Nah, jika sudah berbentuk seperti ini, adik-adik lipat bagian ujungnya ini ke bagian tengah garisnya. Pastikan jangan sampai melewati garis dan lipatannya juga rapi. Nah, setelah itu sebelahnya juga lakukan hal yang sama. Nah, setelah itu adik-adik lipat lagi menjadi bagian yang kecil. Seperti ini. Bagian sebelahnya juga. Oke. Setelah dilipat, akan membentuk seperti ini. Nah, dari saat ini, adik-adik gunakan spidol. Spidol warna-warni boleh atau apapun digunakan untuk menghias bagian putihnya ini. Nah, punya kakak jadinya seperti ini. Ini bebas ya, adik-adik boleh buat seperti apa hiasannya. Terserah adik-adik dan sesuka hatinya. Tapi di bagian atas yang putihnya saja. Nah, setelah itu, adik-adik ambil lagi kertas origami yang lain. Kemudian, adik-adik buat bentuk lingkaran. Adik-adik boleh gunakan uang koin. Jika membentuk lingkaran secara sendiri sulit, bisa menggunakan uang koin untuk membentuk lingkarannya. Nah, setelah jadi lingkarannya, kemudian kita gunakan lem. Gunakan lem ini untuk merekatkan bentuk lingkaran pada jam tangan yang telah tadi kita buat. Ditaruh di sebelah sini. Seperti ini ya. Nah, di lingkaran ini apa yang akan kita lakukan? Kita akan menuliskan sesuai dengan pesan firman Tuhan kita di hari ini, kita akan menuliskan bahwa aku menyertaimu dengan menggunakan huruf besar. Aku di sini berarti Tuhan. Jadi, Tuhan selalu menyertai kita. Aku menyertaimu atau aku menyertai kamu. Nah, hari ini kita membuat seperti ini, aktivitas membuat jam tangan. Nanti adik-adik boleh gunakan atau boleh disimpan untuk jadi di pembatas Alkitab juga boleh. Adik-adik yang terkasih dan yang paling manis dan paling kakak Dedi sayangi, kita telah sampai di penghujung acara sekolah minggu online saat ini. Kakak Dedi berharap adik-adik untuk tetap senantiasa setia mengikuti sekolah minggu online di minggu-minggu berikutnya, sampai suatu saat nanti kita dapat bertemu kembali di gedung Pargemit Gunsa untuk
bersekolah minggu bersama secara langsung dan tanpa online. Kita tetap doakan, semoga suatu saat Tuhan akan menjawab doa kita dan kita akan dapat bersekolah minggu lagi bersama. Kakak Dedi pamit dari hadapan adik-adik. Kakak Dedi percaya adik-adik senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yang terpenting, adik-adik senantiasa terus ada di dalam persekutuan, di dalam Tuhan. Shalom untuk kita semua.